Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni dengan nomor NIM 190810-2003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu materi secara singkat tentang al-'ab al-lughawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Langsung ke pembelajarannya saja, ke pembahasannya saja ya. Di sini ada pengertian al-'ab al-lughawiyah, di mana pengertian bahasa dalam bahasa Arab disebut al-'ab lughawiyah. Menurut pengertian al-'ab lughawiyah adalah salah satu aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan mengandung unsur hiburan yang menyenangkan. Ada juga yang berpendapat bahwa al-'ab lughawiyah adalah permainan dengan memanfaatkan media untuk mempermudah proses belajar bahasa, baik berupa kegiatan yang menyenangkan dan menghibur atau hanya sekedar memanfaatkan media belajar, baik diselenggarakan dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memberi arti permainan adalah A. Mainan, alat main, B. Pertunjukan, tontonan, C. Perhiasan, D. Perbuatan yang dilakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Nah, sedangkan Suparno menjelaskan pada hakikatnya permainan bahasa adalah suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan berbahasa tertentu dengan cara yang mengembirakan. Nah, itu pengertian al-'ab lughawiyah. Dan di sini tujuan permainan bahasa, yang dimana permainan bahasa lughawiyah merupakan salah satu strategi alternatif dan sarana penunjang untuk membubuhi proses pembelajaran bahasa dan menghilangkan kejenuhan dan kepenatan tersebut, karena dalam permainan bahasa adalah unsur hiburan dari kompetensi yang dengan sendirinya membantu dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam permainan bahasa secara umum terdapat sisi yang cukup efektif dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Di antaranya adalah yang pertama, adanya ruh kompetensi untuk memenangkan permainan. Yang kedua, dapat menyaksikan dan mengikuti orang lain dalam pemakaian bahasa untuk komunikatif. Yang ketiga itu timbulnya motivasi pribadi untuk memenangkan permainan. Yang terakhir itu adanya kesemangat kerjasama dengan teman satu tim untuk memenangkan suatu permainan. Nah, di sini ada manfaat permainannya, itu beberapa manfaat yang dapat diperoleh seorang anak melalui bermain, antara lain yang pertama itu aspek fisik, yang kedua itu aspek perkembangan motor kasar dan halus, yang ketiga itu aspek sosial, dan yang keempat itu aspek bahasa, dan yang kelima itu aspek emosi dan kepribadian. Nah, dan di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan permainan bahasa. Yang pertama itu ada sifat permainan bahasa adalah sebagai secara membantu dalam pengajaran dan bukan tujuan. Dan yang kedua itu banyak orang yang keyakinan bahwa permainan bahasa hanya cocok untuk usia anak-anak, padahal ada beberapa permainan bahasa yang cocok untuk usia muda dan tua. Yang terakhir itu tujuan permainan bahasa tidak terbatas untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan dalam pengajaran bahasa, akan tetapi untuk menyempurnakan materi bahasa yang diajarkan. Nah, di sini ada bentuk keterlibatan siswa dalam permainan. Yang pertama itu ada ansyidah jamiah, yang kedua itu ansyidah majmuah, yang ketiga itu ansyidah al-farid, dan yang keempat itu ansyidah sunniyah, yang kelima itu ansyidah fardiyah, dan yang terakhir itu ansyidah tiwal. Nah, dan pembahasan yang terakhir itu adalah peran guru dalam al-'ab lughawiyah, yang dimana di sini ada 5. Yang pertama itu adalah membuat persiapan yang matang, yang kedua itu sebagai motivator dan komentator, yang ketiga itu sebagai evaluator, dan yang keempat itu berekam semua kegiatan al-'ab lughawiyah, yang terakhir itu sebagai pembimbing. Nah, itu pembahasan materi secara singkat tentang al-'ab lughawiyah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.